Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, hadir pada kesempatan pagi hari ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dan seluruh anggota, Kasdam 3 Siliwangi, Wakapolda Jabar, Wakajati Jabar, dan sahabat saya hadir juga, dan Kodiklat TNI. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala perangkat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, pimpinan instansi vertikal yang saya hormati, yang memberikan supporting pada saya, Kaseto, pemerhati dan pelaku pendidikan anak-anak, dan yang paling berbahagia hari ini adalah orang tua. Dari 273 anak-anak Jawa Barat yang terjaring di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai keadaan, hari ini sudah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, memiliki visi dan memiliki harapan. Bahkan menurut saya jauh lebih baik dibanding yang tidak mengikuti pendidikan di Dodik, Lembang, Rindam 3 Siliwangi. Saya ucapkan terima kasih buat komandan, wakil komandan, dan para pelatihnya. Yang pertama, hari ini kita bersama-sama memperingati upacara kebangkitan nasional. Saat masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara disadarkan dari ketertutupan telinganya, dari ketertutupan matanya, dari ketertutupan hatinya, dari kebutaan matanya, dari ketulian telinganya, dari kebisuan lidahnya, dan dari ketutupan hatinya, di mana saat itu kita masuk pada sebuah fase kita ternina bobokkan oleh imperialisme kolonialisme yang menghamparkan lapangan pekerjaan, yang menghamparkan perkebunan, yang menghamparkan areal persawahan, yang menghamparkan areal-areal irigasi, yang menghamparkan areal bendungan. Tetapi mereka mengisi gedung sate ini, mereka mengisi gedung-gedung indah dan mewah di seluruh Nusantara. Tetapi gedung-gedung itu hanya memiliki hak mereka untuk melakukan pengelolaan keuangan, untuk melakukan pengelolaan kekuasaan, di mana seluruh hasil kekayaannya dinikmati oleh mereka dan dikirimkan ke negerinya. Dan kemudian rakyat Indonesia hanya menjadi kuli dengan gaji yang terbatas. Dan beberapa orang Indonesia yang tunduk menjadi kaki tangannya, menikmati sebagian kekuasaannya, bahkan menikmati uang-uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pekerja Indonesia yang lapar, yang hitam kelam terbakar, yang disebutnya sebagai rodi. Mereka mengambil hak-hak mereka dan dinikmati oleh mereka yang hari itu berkongsi dengan kolonialisme. Maka kesadaran itu tumbuh, lahirlah gerakan Budi Utomo, lahirlah gerakan Sumpah Pemuda, dan seluruh gerakan itu dimulai dengan sebuah kesadaran dan hilangnya rasa takut pada dirinya bahwa kita adalah pemilik hak dari negeri ini. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan. Kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita menenggak ciu, ketika sudut-sudut kota anak-anak kita makan eksimer, ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita makan minuman oplosan, mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan.
Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menuju pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun. Serta ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Tepuk tangan kalian semuanya, semangat! 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 Oke. Yang terakhir, ini buat biro umum. Ini harus dirubah, Pak. Pertama, ini tiang bendera menghalangi gedung sate. Benderanya nanti harus digeser ke sebelah sana. Dan nanti kalau upacara tidak menghadap ke sana, tapi dari sini menghadap ke sana, agar panorama itunya tetap terlihat. Dan kalau di sana maka kebisingan kendaraan tidak akan terlalu mendominasi. Ini feng shui cara menata bangunan. Jadi saya dari tadi mandang gedung sate nggak bisa karena terpotong oleh tiang bendera. Dan nanti bagian protokoler itu masang podium nggak lurus ke tiangnya, agak mencong-mencong dikit. Maklum Pemda masih belum pakai rasa, masih pakai DPA. Yang penting di DPA-nya juga tidak melanggar. Nah, ini saya ini orang estetik, dan di Pemda ini tidak pernah ada rapat untuk merumuskan ini. Cukup WA, Pak Sekda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, besok kita lakukan ini, anak-anak bajunya ini. Dan saya terima kasih buat PLT Dinas Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa. Berdiri dong Kepala Dinas Pendidikan PLT. Di depan kamu pindah. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Kuryang tuh hidup di sini. Ya, Pak. Silakan duduk depan, Pak. Di depan, Pak, duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekda yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Kalau belum meluntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Kesbangpol. Ini yang supporting sangat baik. Ini mantan, pindah Pak ke depan, Pak. Ini jajaran protokoler, dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full.
Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Saya ini urusan rasa, Bu. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf, ada terpanggil dalam jiwanya. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakakan. Mohon maaf, ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih, yang punya timbal balik. Anak saya dididik, bukan saya minta bakakak, bukan. Bukan saya minta opak, tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakakak yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang menjadi orang hebat. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak-anak hebat? Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya, dia bawa bakakak buat gurunya, karena gurunya telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Kami berbuat baik pada orang tuanya, tapi orang tuanya juga harus punya rasa dan punya cinta demi anak-anaknya. Saya pengalaman ibu saya dulu selalu berpuasa ketika saya punya hajat, punya lagi ujian, lagi kenaikan kelas, menghadapi kesulitan. Ibu saya dan bapak saya pasti berpuasa buat saya. Saya minta ibu dan bapak, coba rajinlah berpuasa bagi anak-anaknya. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi anak-anaknya seperti ini, rasa orang tuanya yang harus diperbaiki. Bukan kesalahan anaknya, tetapi rasa dan cinta orang tuanya juga harus dibenahi. Hidup itu alam, Pak, interaksi. Buktinya sama tentara nurut, sama ibu nggak nurut, sama bapak nggak nurut. Nah ini, makanya untuk itu dari sekarang mari bangun cinta negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Silih Asa, negeri Silih Asi, negeri Silih Asu, negeri Silih Pikanyaa. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kahandap teu akar. Ini saya ucapkan terima kasih seluruh pasukan. Saya ucapkan terima kasih buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Pangdam 3 Silo, dan seluruh jajaran. Semua terima kasih. Hari ini adalah hari bangkitnya kita. Hari ini adalah hari kemajuannya kita. Dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita, tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.